I gave you my heart. Selamat siang para mahasiswa, senang sekali hari ini kita berjumpa untuk melakukan kuliah melalui online atau virtual pada mata kuliah profesi kependidikan kejuruan. Dan pada siang hari ini kita akan belajar tentang guru dan kurikulum SMK. Capaian pembelajaran pada bab ini diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mengetahui aspek-aspek yang melatar belakangi penyusunan sebuah kurikulum di SMK. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan relevansi kurikulum dengan visi pendidikan, baik di suatu lembaga pendidikan maupun di sebuah wilayah atau otoritas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme penyelarasan kurikulum SMK dengan industri dunia kerja atau IDUKA, atau sebelumnya adalah dunia usaha dan dunia industri. Dan yang keempat adalah mahasiswa diharapkan mampu mengetahui metode pembelajaran sistem blok di industri. Baik mahasiswa, marilah kita ikuti materi guru dan kurikulum SMK pada siang hari ini. Sebagai pengantar, tujuan secara umum pendidikan itu menekankan pada karakter kuat para peserta didik atau siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendidikan itu harus mempunyai kurikulum, dan oleh karena itu kurikulum harus disusun. Sebagai gambaran, karakter itu ada dua, yaitu karakter diri dan karakter kerja atau biasa disebut dengan kinerja. Karakter diri itu antara lain dia mempunyai disiplin, dia mempunyai karakter diri mampu mempunyai leadership yang kuat, mempunyai komunikasi yang bagus dan sebagainya. Nah, sementara karakter kerja itu adalah kompetensi, khususnya kompetensi pada bidang yang diajarkan oleh siswa itu. Para mahasiswa, pengertian dari kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi, mengenai bahan pelajaran, serta cara untuk mempelajari suatu pembelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan spesifik secara umum tadi dan sekarang adalah secara khusus SMK, kurikulum SMK adalah kurikulum yang dengan tujuan untuk mencetak tenaga kerja yang berkarakter kuat, yang terampil, yang kreatif, inovatif, dan imajinatif, peka terhadap kearifan lokal, serta teknopreneurship. Para mahasiswa, dari sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, itu sudah beberapa kali kurikulum itu direnovasi atau dikembangkan atau disempurnakan. Karena memang sifat dari kurikulum itu tidak ada yang sempurna, pasti mengalami perubahan-perubahan, mengalami penyempurnaan. Dari Indonesia merdeka sudah beberapa kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kali. Yang terakhir adalah tahun 2013. Nah, kenapa sih kurikulum itu harus diubah atau harus disempurnakan? Ada beberapa aspek yang mempengaruhi.
Salah satunya adalah aspek politik. Setiap ganti pemerintahan, orang mengatakan ganti kurikulum atau ganti menteri, ganti kurikulum. Itu tidak salah, karena setiap pemimpin politik itu mempunyai tujuan dalam pembangunan, tujuan untuk meraih pembangunan di negara ini, dan salah satunya itu dapat dilakukan melalui pendidikan. Oleh karena itu, aspek pendidikan harus tidak bertentangan dengan aspek politik, atau politik itu mempengaruhi kinerja dari dunia pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum juga sangat dipengaruhi oleh politik yang ada pada suatu negara. Yang kedua, kurikulum dipengaruhi oleh sosial budaya. Makanya dalam suatu kurikulum itu ada kearifan lokal. Artinya dalam suatu kurikulum itu kita akan mendidik para siswa atau lulusan atau peserta didik agar mengetahui, agar mempunyai empati terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di suatu daerah, di suatu tempat. Nah, suatu tempat pasti mempunyai kerangka sosial, mempunyai budaya yang berbeda-beda, dan kurikulum harus tidak boleh bertentangan dengan budaya daerah itu. Yang ketiga, kurikulum sangat dipengaruhi ekonomi, karena pada akhirnya adalah tujuan pendidikan itu adalah meningkatkan taraf ekonomi dari suatu masyarakat. Makanya kurikulum itu juga tidak bertentangan dan bahkan sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek ekonomi. Yang keempat adalah kurikulum itu sangat dipengaruhi oleh impact atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu contoh misalnya, kurikulum tahun 2013 disusun karena metode pembelajarannya sudah menggunakan teknologi. Teknologi apa yang dipakai itu mempengaruhi dari cara penyampaian pembelajaran. Oleh karena cara pembelajaran sudah menggunakan teknologi, maka impact termasuk mempengaruhi dari pengembangan kurikulum. Kita lanjutkan. Ini adalah visi pendidikan Indonesia yang sudah ditulis dalam peta jalan Indonesia atau roadmap Indonesia 2020-2025. Di situ ditulis bahwa visi pendidikan Indonesia tahun 2035 adalah membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Artinya di sini adalah pembelajar itu dia tidak mengenal yang namanya usia, tidak mengenal yang namanya tempat, dan tidak mengenal di mana dia belajar. Artinya pembelajar terus dilakukan mulai kecil sampai kapanpun, seumur hidup atau pembelajaran seumur hidup. Selanjutnya yang unggul terus berkembang sejahtera, artinya pendidikan itu dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan kemudian berakhlak mulia, karena orang itu mempunyai kompetensi, mempunyai ilmu. Harapan setelah orang mempunyai ilmu, dia mempunyai akhlak yang mulia. Implementasi dari sebuah ilmu itu berupa akhlak. Artinya setiap orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, dia mempunyai akhlak yang tinggi pula. Indikator orang mempunyai akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia, ia mampu memanusiakan sesama. Kemudian menumbuhkan nilai budaya Indonesia. Artinya harapan dari visi pendidikan Indonesia 2035 itu melahirkan generasi-generasi yang bangga dengan Indonesia, yang mempunyai nilai budaya Indonesia yang beraneka ragam, yang beraneka ragam dan berbineka, yang berlandaskan kepada Pancasila. Artinya
ini adalah visi pendidikan Indonesia, maka seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan visi pendidikan Indonesia ini. Artinya salah satunya adalah Pancasila dan keindonesiaan dan berakhlak mulia. Dalam surat ini tertulis tantangan dalam mewujudkan visi. Banyak tantangan untuk mewujudkan sebuah visi. Makanya visi itu adalah, pengertian visi itu adalah suatu cita-cita. Oleh karena ada cita-cita, sebelumnya telah diketahui beberapa tantangan yang ada. Nah, untuk mencapai sebuah visi pasti ada rintangan atau tantangan. Dan juga ada harapan. Harapannya yang pertama adalah tingginya angka partisipasi siswa. Yang kedua, hasil pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, harapannya adalah distribusi kualitas pendidikan yang merata di seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya akan membahas pada ini saja, karena kurikulum ya. Hasil pembelajaran yang berkualitas, beberapa hal yang mempengaruhi itu, salah satunya adalah kurikulum. Tentu, kalau kurikulumnya itu bagus, harapannya adalah setelah kurikulum bagus, implementasi pelaksanaan kurikulum itu harus dilakukan dengan yang bagus, dengan harapan akan melahirkan lulusan-lulusan atau siswa yang berkompeten sesuai dengan visi Indonesia. Nah, yang kedua setelah kurikulum adalah guru. Guru adalah orang yang melakukan kurikulum. Guru adalah yang mempunyai kurikulum, bahkan guru adalah pembuat kurikulum. Makanya agar mampu menghasilkan sebuah anak didik atau lulusan yang mampu berkualitas, maka terlebih dahulu gurunya harus berkualitas. Oleh karena itu, ada sebuah profesor yang mempunyai pendapat bahwa indikator seberapa besar siswa itu mampu terhadap pembelajarannya, lihatlah siapa gurunya, lihatlah siapa yang mendidiknya. Kalau yang mendidik itu mempunyai kompetensi, maka dia akan mampu melahirkan anak didik yang berkompetensi. Yang ketiga, pembelajaran yang berkualitas juga didukung oleh infrastruktur yang berkualitas. Salah satunya adalah peralatan, khususnya adalah SMK. Tidak mungkin kita mendidik suatu anak didik di SMK tidak menggunakan peralatan, karena dengan peralatan itu kita mampu melakukan pembelajaran dengan melakukan praktek. Kemudian penilaian. Penilaian di sini adalah penilaian yang berbasiskan standar. Artinya kita akan melahirkan lulusan-lulusan yang berstandar. Oleh karena itu penilaiannya pun harus mempunyai standar. Oleh karena itu pada penilaian standar ini siswa atau lulusan SMK itu diwajibkan untuk mempunyai sertifikat kompetensi keahlian. Artinya apabila siswa itu mempunyai sertifikat itu, maka dia mempunyai standar kemampuan dari sebuah kompetensi siswa yang memiliki itu. Saudara mahasiswa, tadi saya mengatakan bahwa harapan pada Indonesia 2035 adalah belajar sepanjang hayat. Dan ciri khas dari pembelajaran yang ada di sekolah vokasi adalah fleksibilitas. Artinya di sini adalah antara pendidikan, pengalaman, dan kompetensi itu harus menyatu. Bisa saja orang itu mempunyai pengalaman, mempunyai kemampuan bekerja, tidak harus didapatkan di sekolah,
tapi di dunia informal. Nah, di sini adalah ada 3 jenis lembaga pendidikan, yaitu formal, informal, dan non-formal. Kalau non-formal itu misalnya ini sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, itu adalah formal. Kalau informal itu adalah keluarga. Kalau non-formal itu adalah lembaga-lembaga kursus contohnya. Nah, bisa saja karena orang itu mempunyai pengalaman bekerja tidak didapatkan di sekolah, tapi di keluarga. Satu contoh misalnya, ada orang yang mempunyai kompetensi keahlian otomotif, didapatkan tidak di lembaga formal, tapi di keluarga, karena orang tuanya mempunyai produksi atau mempunyai bengkel otomotif. Nah, anaknya bisa melihat pekerjaan orang tuanya yang tiap hari mengerjakan otomotif. Dia belajar dari keluarga, dan itulah pendidikan informal. Kita lanjut. Nah, harapan tadi dari Indonesia Merdeka itu adalah generasi atau pembelajar yang berpancasilais atau pelajar yang Pancasila. Apa sih yang ciri-ciri dari pelajar Pancasila? Yang pertama, dia tadi disebutkan mempunyai akhlak yang mulia. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, dia mempunyai kemandirian. Artinya di sini dia tidak mempunyai beban dan tidak menjadi beban dari keluarganya, karena dia mempunyai keahlian, dia mempunyai kompetensi. Dari kompetensi itu dia bisa menghidupi dirinya sendiri, pada akhirnya seperti itu. Yang ketiga, dia mempunyai atau bernalar kritis. Bernalar kritis itu adalah mempunyai nalar yang berorientasi untuk menyelesaikan masalah. Ya, sekali lagi, nalar kritis itu adalah nalar yang berorientasi kepada penyelesaian masalah. Orang yang kritis adalah orang yang selalu menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah generasi yang mempunyai atau sadar kebinekaan global. Karena Indonesia itu sangat luas negaranya, mempunyai berbagai suku, mempunyai bahasa, dan itu kebinekaan. Dan kita sadar bahwa Indonesia mempunyai itu semuanya, yang mungkin mempunyai budaya, mungkin mempunyai bahasa yang berbeda dengan kita, dan itulah ciri khas Indonesia. Yang selanjutnya adalah generasi yang sadar dengan gotong royong. Artinya generasi yang bisa bekerja dalam teamwork yang baik. Sekarang zamannya bukan zaman orang yang hebat, tapi tim yang hebat. Tidak ada Superman, tapi sekarang zamannya adalah super team yang hebat. Artinya super team adalah teamwork. Orang yang bisa kerja di teamwork, dia mempunyai kesadaran tentang gotong royong. Kemudian yang terakhir, dia mempunyai kreativitas. Kreatif itu adalah mempunyai pemikiran yang alternatif. Berbeda dengan kritis. Kritis itu menyelesaikan masalah, salah satunya menggunakan metode-metode alternatif. Orang yang berorientasi kepada pemikiran alternatif itu adalah orang yang mempunyai kreatif. Hasil dari sebuah kreativitas itu adalah inovatif. Baik para mahasiswa, saya lanjutkan dengan Merdeka Belajar yang sekarang kita sering dengar. Merdeka Belajar yang sering kita dengar sekarang ini, orientasinya adalah menghasilkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas, maka yang pertama adalah harus ada kesadaran
bahwa yang namanya pendidikan itu bukan saja menjadi tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab negara, tapi menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bagi siapa? Bagi keluarga. Artinya, justru yang namanya pendidikan generasi itu yang utama adalah tanggung jawab keluarga, dan dimulai dari keluarga. Setiap keluarga adalah sekolah bagi setiap generasi. Makanya guru yang pertama adalah seorang ibu, dan itu ada di keluarga. Yang kedua, untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, ada guru tadi. Bahkan gurulah menjadi motivator pertama untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Karena pendidikan berkualitas itu tidak akan mungkin terwujud apabila gurunya tidak berkualitas. Yang ketiga adalah institusi pendidikan. Institusi pendidikan ini misalnya SMP, SMA, SMK, dan sebagainya itu adalah institusi pendidikan. Harus punya kesadaran melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Yang selanjutnya adalah dunia usaha dan dunia industri. Ini adalah spesifik dari SMK, karena orientasi dari lulusan SMK adalah bekerja. Bekerja di mana? Bekerja di dunia usaha atau dunia industri. Satu. Yang kedua, urgensi dari didirikannya sebuah SMK atau sekolah vokasi adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri pada bidang tenaga kerja. Selanjutnya adalah masyarakat. Tentu masyarakat ini adalah masyarakat secara keseluruhan, masyarakat Indonesia mempunyai kesadaran bahwa pendidikan berkualitas itu juga menjadi salah satu tanggung jawab dari masyarakat. Baik, kita lanjutkan ya. Ini adalah gambaran situasi sekarang dan situasi yang akan dicapai melalui visi pendidikan Indonesia 2035. Saya tidak mungkin ya menjelaskan satu persatu dari slide ini, tapi saya hanya berkonsentrasi kepada ini saja, karena kita pada hari ini kita membahas tentang kurikulum dan guru ya. Ini adalah gambaran situasi sekarang. Sekarang ini posisinya guru itu adalah pelaksana kurikulum. Orientasi ke depan, guru bukan hanya pelaksana kurikulum, tapi sekaligus guru adalah pemilik dan pembuat kurikulum. Artinya, kurikulum pada setiap mata pelajaran itu diawali dari capaian pembelajaran. Nah, yang menyusun capaian pembelajaran dari setiap mata pelajaran itu adalah guru. Oleh karena dia mampu, oleh karena dia adalah mempunyai otoritas dalam menyusun capaian pembelajaran, maka dia sekaligus juga pemilik dari kurikulum pada bidang studi itu. Oleh karena itu, kalau dia mampu menciptakan capaian pembelajaran, sekaligus dia juga mampu menciptakan atau membuat yang namanya RPP. Setiap guru harus mampu membuat RPP. Bahkan saya tekankan kepada Anda, besok kalau mengajar, Anda jangan pernah memakai yang namanya RPP punya orang lain. Berarti kalau Anda menggunakan RPP orang lain, berarti yang mempunyai standar, yang mempunyai kurikulum pada mata pelajaran itu bukan Anda, tapi orang lain. Dan Anda hanyalah pelaksana dari kurikulum, bukan pemilik kurikulum. Paham ya? Oke. Yang kedua, orientasi sekarang itu dan itu harus berubah.
guru itu masih sebagai sumber pengetahuan satu-satunya, dan harus berubah. Orientasi guru menjadi sumber pengetahuan satu-satunya harus berubah, karena bisa jadi, dan karena aspek dari teknologi internet kan, setiap siswa bisa menjelajah referensi, mencari buku, mencari informasi sendiri di dunia maya, di dunia internet. Bahkan bisa jadi murid lebih dahulu mengetahui dari sebuah informasi dibandingkan dengan gurunya, dan ini adalah bahaya. Oleh karena itu sekarang dan yang akan datang, guru sudah tidak zaman lagi untuk menjadi satu-satunya sumber informasi. Guru sekarang dan yang akan datang hanyalah sebagai fasilitator dan dari berbagai sumber pengetahuan. Fasilitator saja, pengarah saja. Yang ketiga, kompetensi dari tujuan dari penentu kualitas pengajaran. Nah, guru mempunyai tujuan pembelajaran dalam setiap mata pelajaran. Tadi saya sampaikan, setiap mata pelajaran itu mempunyai capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu kan tujuan untuk mempelajari sesuatu. Siapa yang punya? Guru. Selanjutnya, guru, pelatihan guru berdasarkan praktek. Praktek itu khususnya otomotif, pembelajarannya harus membanyak praktek agar siswa itu dapat diketahui kemampuan kompetensinya. Selanjutnya, kinerja guru dinilai secara holistik, dan karena kinerja guru itu dinilai secara holistik, maka guru pun menilai siswa pun secara holistik. Tidak hanya pengetahuan saja, tapi juga tanggung jawab, kompetensi khusus, kompetensi umum bisa dilihat secara holistik. Holistik itu adalah keseluruhan atau menyeluruh. Tidak hanya satu saja, tapi banyak. Itu adalah holistik. Saya lanjutkan. Ya, hanya pada kemampuan kurikulum saja, ya, pada kurikulum saja yang saya bahas. Yang ini ya. Tadi saya sudah singgung bahwa salah satu spesifik pada lembaga pendidikan vokasi atau sekolah menengah kejuruan itu adalah fleksibel. Baik fleksibelnya itu input maupun prosesnya. Inputnya itu beda dengan SMA. Kalau SMA itu inputnya kan dibatasi oleh umur dan ini, umur itu dan sebagainya, atau mulai dari umur sekian sampai sekian. Mulai dari input, yang namanya lembaga vokasi itu harus lebih fleksibel, karena setiap orang itu bisa sekolah di SMA, tapi tidak semua orang itu bisa sekolah di SMK, karena dia harus mempunyai minat tertentu sesuai bidang yang diambil. Nah, kadangkala orang mempunyai minat itu, tapi usianya sudah kelewat. Nah, itu fleksibel. Itu adalah fleksibel dari input. Prosesnya juga, artinya kemampuan orang pada bidang tertentu, pada bidang keahlian, itu tidak hanya didapat di bangku sekolah, tapi bisa jadi didapatkan dari pendidikan informal, yaitu dari keluarga, di tempat kerja, atau di mana saja dia dapatkan. Atau dia bisa mendapatkan pengetahuan bekerja, kemampuan kompetensi itu di lembaga-lembaga kursus, dan itu adalah pendidikan yang non formal, artinya harus diakui, dan itu adalah fleksibel di proses.
pada pendidikan SMK itu harus memperlakukan manajemen fleksibel. Kurikulum berdasarkan kompetensi, jelas sekarang ya. Kalau kompetensinya otomotif ya otomotif. Buktinya adalah setiap lulusan mempunyai sertifikat kompetensi keahlian sesuai dengan jurusannya. Yang ketiga adalah kurikulum sebagai kerangka atau menu. Ibarat kalau warung ya, itu kan ada menu-menu yang dihidangkan. Kalau di SMK itu misalnya otomotif. Nah, kalau orang atau seseorang itu belajar pada bidang otomotif, dia akan belajar pada materi inilah. Materi-materi itu adalah menu. Yang keempat, fokus pada keterampilan lunak, soft skill dan karakter. Tadi yang saya sampaikan, karakter diri itu soft skill, dan karakter kerja atau kinerja itu adalah pengembangan karakter yang dimaksud dalam tulisan ini. Ya, soft skill itu salah satunya adalah kejujuran, ya kedisiplinan, leadership, communication dan sebagainya. Tepat waktu dan sebagainya, itu adalah soft skill. Dan pengembangan karakter ini artinya adalah karakter kinerja yang mempunyai kompeten pada suatu bidang pekerjaan tertentu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah gambar HP. Dalam slide ini akan saya tekankan bahwa kalau sekarang hampir setiap orang itu mempunyai yang namanya HP. Kalau seorang guru itu sekarang sudah tidak bisa melarang siswanya itu kalau dia bermain HP. Dalam satu kelas misalnya, ada seorang guru yang mengajar, kalau ada siswa yang masih main HP karena materi yang disampaikan guru itu tidak menarik dibandingkan dengan HP. Akibatnya adalah siswa memperhatikan HP daripada memperhatikan gurunya. Dan salah apabila guru melarang sekali lagi siswa untuk main HP. Karena materi yang diajarkan tidak lebih menarik sih ya. Nah, agar siswa itu tetap belajar dengan sesuatu yang ia suka dengan main HP, maka dialihkan kesenangan itu. Daripada anak atau siswa itu main game di HP, maka pembelajaran sekarang menggunakan HP, agar HP-nya tidak digunakan untuk main game, tapi untuk belajar. Artinya dialihkan. Orientasi belajar seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, belajar itu menyenangkan. Kalau belajar itu tidak menyenangkan, itu sudah ada sesuatu yang salah di situ. Baik metodenya, baik yang menyampaikan, baik itu isinya atau situasinya, itu sudah tidak benar. Artinya, sebagai gambaran, yang namanya pembelajaran itu harus menyenangkan. Artinya menyenangkan adalah baik prosesnya, baik isinya, maupun caranya, itu semuanya menyenangkan. Nah, sekarang siswa, hampir semua siswa itu senangnya main HP. Maka sebagai guru, Anda harus bisa memanfaatkan HP itu sebagai metode pembelajaran. Dan sekarang Anda menikmati itu kan, belajar dengan menggunakan HP. Baik, selanjutnya. Ini adalah prinsip kurikulum di SMK. Yang pertama adalah fleksibilitas yang tadi saya maksudkan. Fleksibel di sini melalui dua aspek, yaitu input dan proses. Yang kedua adalah kontinuitas. Artinya kontinuitas itu adalah terus-menerus. Pembelajaran itu dilakukan terus-menerus, tidak boleh terhenti oleh karena sesuatu apapun. Misalnya wabah misalnya sekarang. Itu tidak boleh menghentikan proses pembelajaran. Tidak boleh. Artinya nanti tidak kontinuitas. Kemudian yang ketiga adalah praktis.
Artinya siswa itu diajarkan pada bukan hanya apa ini dan apa itu, tapi juga pada proses bagaimana. Nah, bagaimana itu adalah praktis. Nah, anak SMK pembelajaran praktis ini melalui praktek ya, di bengkel atau di lab. Harus bengkel, harus di lab, harus praktek, karena tidak mungkin yang namanya keahlian atau kompetensi itu hanya pada tahapan pengetahuan, mengetahui dan tidak pernah praktek. Yang selanjutnya adalah prinsip efektivitas. Efektif itu hubungannya dengan ketercapaian baik itu waktu maupun ketercapaian dari pembelajaran. Orientasinya ke waktu. Artinya apabila seseorang itu mempelajari sesuatu, pasti kan dibatasi oleh waktu. Kapan kita memberikan pembelajaran itu kepada siswa? Waktunya kapan? Semakin cepat, semakin efektif. Begitu orientasinya. Semakin cepat, semakin efektif. Kalau sudah dia bisa, maka harus tidak terus melulu diajarkan pada bidang itu, tapi terus berkembang. Yang selanjutnya adalah relevansi. Relevansi ini adalah hubungannya dengan industri. Jadi ya, bahkan pendidikan vokasi itu harus relevan dengan industri. Karena tadi saya sampaikan, keberadaan pendidikan vokasi itu adalah pada ujungnya adalah melayani kebutuhan dari industri. Makanya apa yang dibutuhkan industri harus relevan dengan apa yang dilakukan oleh SMK atau pendidikan vokasi. Kita lanjut. Strategi pembelajaran, link and match. Nah, ini adalah tadi keselarasan sebenarnya. Keselarasan dan kesepadanan. Link dan and match. Link itu adalah keselarasan, match itu adalah kesepadanan. Kuncinya ada 4, yaitu 1, kualitas. Kualitas itu hasil dari didikan, dari sekolah vokasi, itu harus sama kualitas yang dibutuhkan oleh industri. Kualitas. Kemudian kuantitas, jumlah tenaga kerja yang akan dijadikan menjadi tenaga kerja di suatu industri itu harus sama dengan yang dihasilkan jumlahnya oleh SMK di suatu daerah. Itu kuantitas, jumlah. Nah, sekarang ini banyak siswa SMK yang menganggur karena tidak memperhatikan link and match dari aspek kuantitas. Banyak lulusan tapi tidak banyak yang dibutuhkan industri. Artinya kan dari aspek kuantitas ini tidak diperhatikan. Yang kemudian adalah lokasi. Lokasinya misalnya di suatu tempat tadi di Kota Madya Semarang misalnya, berapa jumlah tenaga kerja yang akan dibutuhkan dari lulusan otomotif ya, maka di SMK di Kota Madya Semarang itu harus mempersiapkan itu lokasi dan waktu. Waktu di sini adalah keterampilan apa yang dibutuhkan industri dalam waktu yang akan datang, maka SMK harus mempersiapkan sekarang. Jangan kebalik. Jangan mempersiapkan keterampilan itu untuk kebutuhan sekarang. Kenapa? Karena nanti kalau siswa sudah lulus, sudah menjadi usang keterampilan itu. Justru sebaliknya, keterampilan apa yang akan dibutuhkan oleh industri, katakanlah 5 tahun yang akan datang, atau 3 tahun lah, itu yang dilakukan oleh sekolah. Dan itulah konsep yang namanya demand driven. Ya, sekarang ini
menjadi acuannya. Demand itu permintaan. Artinya kita melakukan sesuatu baik itu dari aspek kualitas, kuantitas maupun waktu atas dasar permintaan atau demand and drive. Kuncinya di situ. Baik, selanjutnya. Kalau kita telah memperhatikan 4 aspek link and match tadi, maka dengan sendirinya akan diperoleh tenaga yang dibutuhkan oleh industri itu. Dan itu konsep the right man on the right place atau menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya akan dapat tercapai. Kan di industri itu kan mencari orang yang misalnya mempunyai kemampuan seperti ini, seperti itu. Nah, yang dicari itu artinya yang diterima harus sama dengan yang dibutuhkan. Itulah the right man and the right place. Manfaat kurikulum industri meningkatkan kompetensi lulusan SMK. Anda baca sendiri ya. Ini adalah pernah saya terangkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu skema penyelarasan ekonomi. Kurikulum, sorry. Siapa yang melakukan? Industri dan sekolah. Saling sinergi untuk menyelaraskan kurikulum, karena yang namanya industri dan sekolah itu sama-sama membutuhkan, dan itu harus bekerja sama. Lah, kerjasama yang bisa dilakukan antara industri dan sekolah itu adalah penyelarasan kurikulum. Karena kedua organ ini bisa menjadi saling membutuhkan, mutualisme, simbiosis. Saya lanjut ya. Nah, ini adalah pembelajaran sistem blok. Dalam buku 10 langkah revitalisasi SMK, harapan agar dapat terwujud revitalisasi SMK itu adalah metode pembelajaran di SMK melalui sistem blok. Sistem blok itu intinya adalah siswa itu dalam satu waktu belajar di kelas sekolah dan satu waktu dia belajar di industri. Nah, bisa dalam bentuk bulanan, bisa bentuknya adalah mingguan. Pelaksanaannya dilakukan dengan blok 1 minggu pelajaran wajib A dan wajib B, dan blok 1 minggu pelajaran kelompok di C. Artinya gantian, bergantian kelompok ini minggu ini di sekolah, kelompok B di industri, dan kemudian bergantian kelompok B, besok gantian yang B di sekolah, yang A di industri, dan seterusnya. Kenapa begitu? Spesifiknya kalau keahlian vokasi itu lebih bagus diajarkan dengan metode blok ini, karena kalau kita belajar keahlian itu secara blok, siswa itu bisa secara kontinuitas dia bisa belajar tanpa henti. Artinya keterampilan itu diajarkan terus-menerus sampai siswa itu menguasai. Kalau misalnya tidak blok atau reguler, 1 minggu diajarkan, 1 minggu diajarkan, 1 minggu diajarkan. Ketika minggu yang kedua kita ajarkan kepada siswa, dan bisa jadi pasti pelajaran yang diajarkan pada minggu yang pertama kemarin dia sudah lupa atau tidak ingat lagi. Berbeda dengan sistem reguler, dan diindikasikan seperti itu. Ya, Anda bisa baca sendiri ya.
Baik para mahasiswa, demikian yang dapat saya sampaikan materi guru dan kurikulum SMK. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.